Kita semua pasti pernah berpikir, kalau akal yang kita gunakan untuk berpikir itu sendiri, ketika membuat suatu kesimpulan akan dianggap netral, objektif, dan rasional. Padahal faktanya tidak begitu. Akal yang sering kita anggap sebagai simbol kebenaran, terkadang secara fungsi masih dipengaruhi oleh kepentingan dan emosi orang itu sendiri. Kalau kita melihat tradisi filsafat dan epistemologi, akal atau rasio seringkali dikaitkan dengan kemampuan dasar manusia untuk berpikir secara abstrak, logis, dan analitis, yang mana fungsinya sudah jelas untuk memproses informasi, mengolah data, lalu membuat kesimpulan yang jelas. Dan tidak hanya itu saja. Secara fungsi, akal tidak hanya memiliki satu cara kerja saja, tetapi akal memiliki dua mode yang berbeda. Pertama, pure reason, yang mana dalam mode ini, akal kita akan menggunakan prinsip-prinsip universal dan keputusannya tidak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Disinilah akal kita akan berfungsi secara netral, mengambil kesimpulan berdasarkan kebenaran. Contohnya, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A, atau 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan sebagainya. Yang kedua, mode instrumental. Sesuai namanya, akal yang masuk dalam mode ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, terlepas dari kebenarannya. Contoh saja ketika lu berdebat tentang ijazah palsu misalnya. Nah, di sini akal lu digunakan bukan untuk mencari kebenaran itu sendiri, tapi digunakan untuk mencapai tujuan lu. Contoh, ketika lu menginginkan ijazah palsu seseorang terbukti, maka orang tersebut akan diadili. Di sini tujuan lu apa? Sudah jelas, agar orang tadi diadili ketika kebohongannya terungkap ke ruang publik. Artinya, fungsi akal lu di sini dikategorikan sebagai alat instrumental untuk memenuhi kebutuhan lu. Kalau kita berbicara tentang siapa sih yang membuat konsep netralitas akal, sejak kapan konsep tersebut digaungkan, dan siapa yang menjadi pelopornya? Sebenarnya hal ini sudah ada sejak abad ke-15. Pelopornya yakni orang yang telah membuat orang-orang tahu tentang konsep negara modern yang kita kenal seperti sekarang, yaitu René Descartes dan Immanuel Kant. Mereka membahas netralitas akal berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yang kemudian dari sinilah muncul konsep-konsep seperti objektivitas absolut, universalitas, konsensus rasional, dan value freedom. Dari situlah kemudian ide-ide tadi muncul dan masih mempengaruhi kita bahkan sampai sekarang. Inti dari semua konsep-konsep tadi adalah gagasan bahwa akal mampu menilai sesuatu tanpa dipengaruhi faktor psikologis, budaya, atau sosial. Sehingga ketika menciptakan suatu kesimpulan, kebenaran berpikirnya bisa diterima di seluruh tempat terlepas dari akar dan budaya. Karena hal itulah, menurut pandangan ini, akal dijadikan alat instrumental yang tidak terafiliasi dengan manapun atau freedom value, bebas dari nilai agama, budaya, suku, atau sesuatu yang berkaitan dengan kelompok tertentu. Kalau sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara kerja akal dan dari mana konsep netralitas itu dibentuk. Sekarang kita akan lanjut ke bagian di mana kita akan mencoba menguji hal tersebut. Apakah konsep netralitas akal itu memang benar dan teruji secara nyata atau justru kebalikannya? Kalau kita berpikir lebih jauh lagi, sebenarnya akal ini tidak terbentuk dari ketiadaan atau ex nihilo, tapi ia dibentuk dan dihasilkan oleh lingkungan dan budaya orang tadi hidup. Dari pengaruh lingkungan inilah kemudian yang menyebabkan akal tidak benar-benar independen seperti di awal tadi. Mulai dari bahasa, tradisi, dan struktur norma akan menyaring dan memberitahu cara seseorang untuk berpikir, membuat konsep, memahami sesuatu, bahkan akhirnya mempengaruhi rasional dan tidaknya cara orang tersebut dalam membuat kesimpulan. Dalam filsafat sosial, akal sering dilihat sebagai instrumen yang digunakan untuk memelihara dan membenarkan praktik-praktik budaya atau etika yang sudah ada. Dari sini menunjukkan bahwa pada dasarnya akal telah terinternalisasi sebagai alat untuk mempertahankan status quo, bukan sebagai kekuatan kritis yang netral. Serta kalau kita melihat dari segi psikologi, ada yang namanya istilah bias kognitif, kondisi di mana seseorang melakukan kesalahan dalam berpikir untuk mencari jalan pintas atau heuristik,
sehingga kesimpulannya akan terpengaruhi hal-hal tertentu yang pada akhirnya berakibat netral atau tidaknya apa yang orang tersebut ucapkan. Adanya kepentingan pribadi pun serta ambisi profesional seseorang atau motivasi finansial juga dapat mengarahkan akal untuk menekankan data tertentu untuk menunjukkan hasil dengan cara yang paling menguntungkan bagi orang yang berkepentingan. Dari sini sudah kelihatan kalau netralitas akal bukanlah sesuatu yang bisa dipercaya begitu saja. Jelas dari berbagai argumentasi tadi, menunjukkan bahwa akal tidak lagi berdiri sebagai penentu kebenaran yang murni, tapi sebagai alat yang terus dibentuk, diarahkan, bahkan dimanipulasi oleh sistem sosial dan kekuasaan yang ada di sekelilingnya. Ia bukan sekadar berfungsi untuk memahami dunia, melainkan untuk membenarkan struktur dunia yang telah ada. Terkadang, akal juga seringkali digunakan untuk membangun legitimasi, menjadi bahasa resmi bagi kekuasaan untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu disebut masuk akal. Namun, yang disebut itu masuk akal, itu sesungguhnya hanyalah hasil dari proses panjang yang dibentuk oleh nilai, kepentingan, dan struktur dominan di masyarakat. Maka, ketika seseorang mengatakan bahwa pandangannya rasional, sesungguhnya ia sedang berbicara dari dalam sistem tertentu, bukan dari ruang netral. Dari sisi filsafat kritis inilah, akal ditelanjangi ketidaknetralannya. Ia tidak lagi percaya bahwa akal bisa bebas dari ideologi. Karena justru di dalam akalah, ideologi hidup dan bernafas. Segala bentuk analisis, perdebatan, bahkan penelitian ilmiah sekalipun, semuanya memiliki arah tersembunyi. Ada yang ingin mempertahankan tatanan yang ada pula yang ingin meruntuhkannya. Bahkan dalam konteks ini, akal bukanlah cermin, melainkan alat produksi yang menciptakan makna, sekaligus membentuk siapa yang boleh disebut benar dan siapa yang akan dianggap salah. Jadi gimana menurut kalian? Menarik bukan? Jangan lupa untuk selalu cek lagi, analisa, bantah pandangan ini kalau perlu, serta jangan ditelan mentah-mentah.